Manajemen berbasis sekolah. Rencana pengembangan sekolah adalah sebuah dokumen perencanaan yang dibuat oleh sekolah untuk mengadakan perubahan fisik dan non-fisik sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan sekolah. Prinsip rencana meningkatkan mutu pelayanan sekolah, pengembangan sekolah antara lain partisipatif, transparan, akuntabel, berwawasan ke depan, spesifik, terjangkau, dan realitas dalam menyusun RPS. Sedangkan kriteria RPS yang baik adalah komprehensif dan terintegrasi, multitahun, multisumber, disusun secara partisipatif oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan dewan pendidikan dengan melibatkan para pemangkuan kepentingan lainnya. Pelaksanaan dimonitori oleh komite sekolah dan pemangkuan kepentingan yang lain. Langkah-langkah dalam melaksanakan MBS. Sekolah harus memiliki otonomi terhadap 4 hal, yaitu dimilikinya otonomi dalam kekuatan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan, akses informasi ke segala bagian, dan pemberian penghargaan kepada setiap pihak yang berhasil. Yang kedua itu adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum. Sekolah harus lebih banyak mengajak lingkungan dalam mengelola sekolah karena bagaimanapun sekolah adalah bagian dari masyarakat luas. Yang ketiga itu kepala sekolah harus menjadi sumber inspirasi atau pembangunan dan pengembangan sekolah secara umum. Kepala sekolah dalam MBS berperan sebagai desainer, motivator, fasilitator. Bagaimanapun kepala sekolah adalah pimpinan yang memiliki kekuatan untuk itu. Oleh karena itu, pengangkatan kepala sekolah harus didasarkan atas kemampuan manajerial dan kepemimpinan dan bukan lain didasarkan atas jenjang kepangkatan. Adanya progres pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif. Dalam pengambilan keputusan, kepala sekolah harus mengembangkan iklim demokratis dan memperhatikan aspirasi dari bawah. Konsumen yang harus dilayani kepala sekolah adalah murid dan orang tua. Masyarakat dan para murid kepala sekolah jangan selalu menengok ke atas sehingga hanya menyenangkan pemimpinannya, namun mengorbankan masyarakat pendidikan yang utama. Semuanya pihak harus memahami peran dan tanggung jawab secara bersungguh-sungguh. Untuk bisa memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, harus ada sosialisasi terhadap konsep MBS itu sendiri. Siapa kebagian peran apa dan melakukan apa, sampai batas-batas nyata perlu dijelaskan secara nyata. Lanjutannya, adanya guidelines dalam Departemen Pendidikan terkait sehingga mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif. Guidelines itu jangan sampai berubah peraturan-peraturan yang mengekang sekolah. Artinya, tidak perlu lagi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan MBS. Yang perlu adalah rambu-rambu yang membimbing. Selanjutnya, sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal diwujudkan dalam laporan pertanggungjawabannya setiap tahunnya. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap semua stakeholder. Untuk itu, sekolah harus dijalankan secara transparan, demokratis, dan terbuka terhadap segala bidang yang dijalankan dan kepada setiap pihak terkait. Lanjutannya, penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah dan lebih lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa. Perlu dikemukakan lagi bahwa MBS tidak bisa langsung meningkatkan kinerja belajar siswa, namun berpotensi untuk itu. Oleh karena itu, usaha MBS harus lebih berfokus pada pencapaian prestasi belajar siswa. Yang terakhir itu implementasi, diawali dengan sosialisasi dari konsep MBS, identifikasi peran masing-masing pembangunan kelembagaan, mengadakan pelatihan terhadap peran barunya, implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atau pelaksanaan di lapangan, dan dilakukan perbaikan. Bagi sekolah yang sudah beroperasi atau sudah ada jalan, paling tidak ada 6 langkah, yaitu evaluasi diri, perumusan visi, misi, dan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dan pelaporan. Masing-masing langkah dapat dijelaskan sebagai berikut. Evaluasi diri. Evaluasi diri sebagai langkah awal bagi sekolah yang ingin atau akan melaksanakan manajemen sekolah. Kegiatan ini dimulai dengan curah pendapat yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan seluruh staf, dan diikuti juga anggota komite sekolah. Prakarsa
dan pimpinan rapat adalah kepala sekolah. Untuk memancing minat, acara rapat dapat dimulai dengan pertanyaan seperti perlukah kita meningkatkan mutu? Seperti apakah kondisi sekolah atau madrasah kita dalam hal mutu pada saat ini? Mengapa sekolah kita tidak atau belum bermutu? Mengetahui kondisi sekolah saat ini dalam segala aspeknya, seluruh komponen sekolah, kemajuan yang telah dicapai maupun masalah-masalah yang dicapai ataupun kelemahan yang dialami. Refleksi atau mawas diri untuk membangkitkan kesadaran atau keprihatinan akan penting dan perlunya pendidikan yang bermutu sehingga timbul komitmen bersama untuk meningkatkan mutu sense of quality. Merumuskan titik tolak Five of the Virtue bagi sekolah atau madrasah yang ingin atau akan mengembangkan diri terutama dalam hal mutu. Titik awal ini penting karena sekolah yang sudah berjalan untuk memperbaiki mutu, mereka tidak berangkat dari nol melainkan dari kondisi yang dimiliki. Perumusan visi dan misi dan tujuan. Bagi sekolah baru terdiri atas baru didirikan, perumusan visi dan misi serta tujuan merupakan langkah awal atau pertama yang harus dilakukan yang menjelaskan kemana arah pendidikan yang ingin dituju oleh para pendiri atau penyelenggara pendidikan. Dalam kasus sekolah atau madrasah negeri atau kepala sekolah bersama guru mewakili pemerintah kabupaten kota sebagai pendiri dan bersama wakil masyarakat setempat ataupun orang tua siswa harus merumuskan kemana sekolah ke masa depan akan dibawa. Sejauh tidak merumuskan karena sekolah ke masa berdepartemen dengan tujuan pendidikan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sikdinas. Kondisi yang diharapkan atau diinginkan dan diimpikan dalam jangka panjang itu kalau dirumuskan secara singkat dan menyeluruh disebut visi. Keadaan yang diinginkan tersebut hendaklah ada kaitannya dengan idealisme dan bermutu pendidikan. Idealisme di sini dapat berkaitan dengan kebangsaan, kemanusiaan, keadilan, keluruhan budi pekerti, ataupun kualitas pendidikan sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Sedangkan misi merupakan jabaran dan visi atau merupakan komponen-komponen pokok yang harus direalisasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, misi merupakan tugas-tugas pokok yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Tujuan merupakan tahapan antara atau tonggak penting antara titik berangkat atau kondisi awal dan titik tiba tujuan akhir yang rumusannya tertuang dalam bentuk visi misi. Tujuan antara ini sebagai tujuan jangka menengah, kalau tiba saatnya berakhir tahun yang ditetapkan akan disusul dengan tujuan berikutnya. Sedangkan misi dan visi atau relatif pada umumnya masih tetap. Tujuan jangka menengah dipenggal-penggal menjadi tujuan tahunan yang biasanya disebut target atau sasaran. Dalam formalisasi yang jelas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tujuan jangka pendek atau 1 tahun inilah yang rincian persiapannya dalam bentuk perencanaan. Perencanaan pada tingkat sekolah adalah untuk menjawab apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati pada sekolah yang bersangkutan, termasuk anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan. Dengan kata lain, perencanaan adalah kegiatan menetapkan lebih dulu tentang apa-apa yang dilakukan, proses, prosedur, serta metode pelaksanaan untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau satuan organisasi. Perencanaan oleh sekolah merupakan persiapan yang diteliti tentang apa-apa yang akan dilakukan dan skenario melaksanakannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam bentuk tertulis dikatakan teliti karena ia harus menjelaskan apa yang akan dilakukan, seberapa besar lingkup cakupan kuantitatif dan kualitatif yang akan dikerjakan, bagaimana, kapan, dan berapa perkiraan satuan-satuan biaya, serta hasil seperti yang diharapkan. Pelaksanaan. Apabila kita bertitik tolak dari fungsi manajemen yang umumnya kita kenal, sebagaimana fungsi perencanaan, perorganisasian, pengarahan atau penggerakan, ataupun pimpinan dari kontrol pengawasan serta evaluasi, maka langkah pertama sampai dengan ketiga dapat digabungkan fungsi perencanaan yang secara keseluruhan untuk sekolah yang sudah dibahas. Di dalam pelaksanaan tertentu masih ada kegiatan perencanaan yang lebih mikro atau kecil, baik yang terkait dengan penggalan waktu, bulan, semester, bahkan mingguan, atau yang erat
atau yang terkait erat dengan kegiatan khusus, misalnya menghadapi lomba bidang studi atau kegiatan lainnya. Tahap pelaksanaan dalam hal ini pada dasarnya menjawab bagaimana semua fungsi manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain dan dengan sumber daya yang ada, dapat berdasarkan sebagaimana mestinya atau efektif dan efisien. Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan merealisasikan apa-apa yang telah direncanakan. Peran kepala sekolah atau madrasah. Dengan kedudukan sebagai manajer kepala sekolah, madrasah bertanggung jawab atas terlaksananya fungsi-fungsi manajemen. Sebagai perencanaan, kepala sekolah mengidentifikasikan dan merumuskan hasil kerja yang ingin dicapai oleh sekolah dan mengidentifikasikan serta merumuskan cara-cara metode untuk mencapai hasil yang diharapkan. Peran dalam fungsi ini mencakup penetapan tujuan dan standar, penentuan aturan dan prosedur kerja di sekolah, madrasah, pembuatan rencana dan ramalan apa untuk masa yang akan datang. Peran guru dan staf sekolah. Peran guru atau staf pengajar sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran kepala sekolah, hanya lingkungan yang berbeda. Dalam lingkungan yang lebih kecil atau mikro, yaitu mengelola proses pembelajaran sesuai kelompok belajar atas bidang studi yang dipegangnya. Setiap guru memahami visi dan misi sekolah, merencanakan proses pembelajaran, atau mengorganisasikan bahkan siswa mensinergiskan dengan metode dan sumber belajar yang tepat dan ia kuasai, menerapkan kepemimpinan demokratis dan memberdayakan siswa dengan mengambil keputusan sesuai kewenangan yang ia miliki dan menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan guru lain, dengan siswa, dengan kepala sekolah dan orang tua. Ia juga memotivasi kemajuan siswa serta melakukan evaluasi perkembangan setiap anak sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan proses pembelajaran secara terus-menerus. Guru juga memberikan penghargaan baik siswa yang menunjukkan kemajuan dalam belajar atau berprestasi serta memberikan semangat atau dorongan motivasi serta membangun siswa yang prestasinya kurang atau belum memuaskan. Peran orang tua siswa dan masyarakat. Peran orang tua siswa dan masyarakat sudah lama dikenal sebagai pusat-pusat pendidikan yang penting di dalam mengembangkan anak atau menjadi pribadi mandiri dengan segala keterampilan hidupnya. Bersama-sama dengan sekolah sebagai institusi formal yang terencana, terstruktur, dan teratur melaksanakan fungsi pendidikan. Peran siswa. Siswa atau murid merupakan subjek utama dan konsumen utama dari segala upaya yang dilaksanakan oleh penyelenggara satuan pendidikan bersama manajemen yang terlibat di dalamnya. Dalam posisinya yang menjadi subjek tujuan pendidikan itu, maka keinginan dan harapan mereka, motivasi mereka, serta komitmen keterlibatan mereka menjadi penting. Salah satu cara untuk mengakomodasikan kepentingan mereka adalah dengan mendengarkan suara mereka. Nah, yang kelima itu ada evaluasi. Evaluasi sebagai salah satu tahap dalam MBS atau manajemen berbasis sekolah merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan ataupun hasil yang dicapai oleh sekolah di dalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah dibuat sendiri oleh masing-masing sekolah. Evaluasi pada tahap inilah adalah evaluasi yang menyeluruh menyangkut pengolahan semua bidang dalam suatu pendidikan yang bidang teknis edukatif, pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran dengan segala aspek, bidang ketenangan, bidang keuangan, bidang sarana prasarana, dan administrasi sekolah. Bidang teknis edukatif harus menjadi sorotan utama dengan fokus pada capaian hasil atau prestasi belajar siswa. Nah, yang keenam itu ada pelaporan. Pelaporan di sini diartikan sebagai pemberian atau penyampaian informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas manajemen suatu pendidikan dan hasil yang dicapai dalam kurang waktu tertentu berdasarkan rencana dan aturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang diemban oleh suatu pendidikan tersebut. Kegiatan pelaporan sebenarnya merupakan kelajuan kegiatan evaluasi dalam bentuk mengkomunikasikan hasil evaluasi secara resmi kepada berbagai pihak sebagai pertanggungjawaban mengenai apa yang telah dikerjakan oleh sekolah beserta hasil-hasilnya.
Nah, hanya perlu dicatat di sini bahwa sesuai keperluan dan urgensi tidak sesuai hasil evaluasi masuk ke dalam laporan atau pelaporan. Ada hasil evaluasi tertentu yang pemanfaatannya bersifat internal untuk kalangan dalam bentuk sendiri, ada untuk kepentingan eksternal atau pihak luar, bahkan masing-masing mungkin memerlukan laporan berbeda fokusnya. Di samping itu, perlu dokumen tertulis resmi yang menyangkut pertanggungjawaban serta reputasi lembaga pendidikan. Sungguh pun isinya harus berdasarkan data dan informasi yang benar. Laporan memiliki tujuan tertentu sesuai dengan peran institusi yang dikirim atau pembacaannya. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang MBS. Saya sebagai kepala sekolah, saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan MBS ini dapat bermanfaat banyak untuk sekolah-sekolah lain. Sampai bertemu.